Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kunai Kikuoso dihadapkan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan di Perang Pasifik. Tujuannya untuk mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan Indonesia oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiriningrat sebagai tokoh pergerakan nasional dilantik sebagai ketuanya. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan dengan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan, dan sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah siap bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiriningrat terbang ke Dalat, Vietnam, di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Pada saat itu, Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menurut para pemuda, Jepang sudah menyerah. Tetapi Soekarno enggan memenuhi permintaan pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta pada sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes, Jakarta. Tetapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat siapan kemerdekaan Indonesia ke rumah Laksamana Maeda. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakan hasil rumusan proklamasi ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tokoh-tokoh nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati dinaikkan secara perlahan, diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan.
17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Kemerdekaan itu bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantarkan bangsa Indonesia dengan cerita baru. Jepang memanglah terjungkir, tetapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Alex Mendur dan Franz bersaudara. Dalam merekam dan menyebar proklamasi, Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur sang kakak. Karena itu, Franz sang adik berusaha mengubur negatif foto tersebut di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik Indonesia berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!"